Baik, saya Nadia Belfasya Putri dengan NIM G1E125005. Di sini saya akan membahas mengenai polaritas kelarutan dan liposilitas yang mempengaruhi absorpsi dan distribusi obat. Di sini saya telah menemukan jurnal yaitu mengenai Analysis of Lipophilicity and Pharmacokinetic Parameters of Dipyridothiazine Dimers with Antikanker Potensi yang telah terindeks Q1. Di jurnal ini menggunakan bahasa Inggris, tetapi saya sudah mentranslatekan ke bahasa Indonesia yang berisi mengenai parameter lipofilisitas obat memiliki dampak langsung pada nasib obat, yaitu pada profil ADMET. Terkait proses seperti penyerapan, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitas. Saat melakukan penelitian di bidang desain obat, isu penting adalah penilaian lipofilisitas zat obat, karena hal ini dapat berdampak signifikan pada sifat farmakokinetik dan toksisitasnya. Banyak publikasi dalam literatur menunjukkan bahwa lipofilisitas sedang adalah optimal karena kemampuannya yang meningkat untuk menembus membran sel, yang dapat memengaruhi laju penyerapan senyawa dari saluran pencernaan atau melalui kulit. Zat dengan lipofilisitas yang meningkat dapat dengan mudah menembus membran sel dan bermigrasi ke jaringan yang kaya lipid, sehingga lebih mudah mencapai target molekuler. Senyawa yang lebih lipofilik mungkin lebih sensitif terhadap metabolisme di hati melalui reaksi oksidasi, reduksi, dan konjugasi. Dimer yang diuji menunjukkan kemampuan sedang untuk menembus sawar darah otak, yang dapat dianggap sebagai keuntungan karena probabilitas efek samping yang terkait dengan sistem saraf pusat rendah. Indeks penetrasi sawar darah otak berkisar antara 0,2 hingga 1,7 dan bergantung pada jenis dipyridothiazine yang membentuk dimer tertentu. Sifat ADMET seperti permeabilitas CaCO 2 SP, BBB, HIA, MDCK, dan PPB dikorelasikan dengan parameter lipofisilitas RM0 dari dimer yang diuji. Pada jurnal ini saya mengangkat permasalahan mengenai bagaimana perbedaan lipofilisitas pada senyawa dimer di pyridothiazine 1A atau 3D mempengaruhi penyerapan dan distribusi obat dalam tubuh. Saya telah menemukan jurnal pembandingnya, yaitu mengenai Study of Lipophilicity and ADME Properties of 1,9 diazepanotiazines with anti-cancer action yang telah berindeks Q1. Jurnal ini berbahasa Inggris dan saya telah mentranslatekan ke bahasa Indonesianya. Jurnal ini mengatakan bahwa lipofilisitas adalah salah satu deskriptor fisikokimia penting dan berkaitan dengan sifat farmakodinamik dan farmakokinetik. Lipofilisitas menentukan penyerapan, metabolisme, distribusi, ekskresi, dan toksisitas obat, yaitu ADMET. Ia memainkan peran penting dalam pengangkutan molekul melintas membran. Selain itu, ia memengaruhi kemampuan molekul untuk berikatan dengan protein plasma dan berikatan dengan reseptor pada target aksi obat. Oleh karena itu, lipofilisitas dianggap sebagai parameter acuan untuk memprediksi aktivitas biologis obat potensial. Secara fisik, lipofilisitas dijelaskan sebagai koefisien partisi noktanol air logaritmik log P yang merupakan karakteristik dari suatu zat kimia tertentu. Menurut aturan 5 Lipinski, lipofilisitas adalah salah satu faktor terpenting yang menentukan bioavailabilitas suatu obat. Ini adalah kriteria yang harus dipenuhi suatu zat kimia agar dapat dianggap sebagai obat oral yang potensial yang berpotensial.
Telah terbukti bahwa log P lebih besar 5, nilai lipofilisitas dikaitkan dengan karakteristik yang tidak diinginkan dari suatu obat, seperti akumulasi jaringan, pergantian metabolisme yang cepat, kelarutan dalam air yang buruk, atau ikatan protein plasma yang kuat. Terdapat korelasi yang tepat antara lipofilisitas dan permeabilitas serta kelarutan suatu senyawa bioaktif. Pada gambar ini terlihat bahwa semua senyawa memiliki kerangka dasar yang sama, yaitu diazopenotiazin. Perbedaannya terletak pada substitusi yang terikat pada struktur tersebut. Variasi substituen ini akan mempengaruhi sifat lipofilisitas masing-masing senyawa, yaitu pada inti cincin yang beraroma yang cenderung lipofilik. Atom N dan S itu heteroatom yang dapat meningkatkan polaritas dan substituen yang berbeda yang menentukan liposilitas utama. Perbedaan struktur antara 1A dan 4D menyebabkan perbedaan eh, lipofilisitas. Senyawa 1A lebih nonpolar sehingga lebih mudah menembus membran dan memiliki daya serap lebih tinggi. Sebaliknya, 4D lebih polar sehingga permeabilitasnya lebih rendah, yang berdampak pada penyerapan dan distribusinya. Senyawa-senyawa yang diuji memiliki indeks yang penetrasi sawar darah otak dalam kisaran 0,85 hingga 4,55, yang sebagian besar berbeda secara signifikan dari senyawa referensi. Perbedaan penetrasi sawar darah otak tampaknya bergantung pada struktur turunan yang diuji. Permeabilitas sel CaCO2 berbeda di antara senyawa yang diuji. Semua senyawa yang diuji menunjukkan indeks HiA yang tinggi, yaitu berkisar antara 95 hingga 98. Permeabilitas sel MDCK bervariasi dan berkisar antara 3,73 hingga 80,31. Nilai-nilai ini berbeda secara signifikan dalam kelompok senyawa yang diteliti dan bergantung pada jenis substituen dalam sistem 1,9 diazepenotiazin. Perbedaan struktur menyebabkan variasi pada parameter ADME seperti CaCO2 dan BBB, yang menunjukkan bahwa lipofilisitas mempengaruhi absorpsi dan distribusi obat.